Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufan Rizky Aprilianto, NIM 04119008, dan teman saya Wisnu Dewasa Putra, NIM 04119032. Di sini kita berdua akan menjelaskan implementasi Fuzzy Logic. Hasil panen, atau sering disingkat hasil saja, merupakan besaran yang menggambarkan banyaknya produksi panen usaha tani yang diperoleh dalam satu luasan lahan dalam satu siklus produksi. Satuan hasil biasanya adalah bobot massa per satuan luas, seperti kilogram, kuintal, dan ton, yang hasilnya bisa dijadikan informasi yang nantinya bisa berguna untuk mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Wujud fisik hasil berbeda-beda tergantung komoditas. Untuk implementasi Fuzzy Logic, kita memakai data hasil panen. Di data hasil panen ini terdapat tahun. Nah, kita ambil data pada tahun 2017 sampai 2020. Berikut data-data yang bisa kalian lihat di bulan Januari sampai Desember, rata-rata seperti berikut. Nah, kemudian ada membership function. Ada data rendah, cukup, dan tinggi. Pada rendah ada 100, cukup ada 300, dan tinggi ada 500. Di mana data ini didapat? Data ini didapat dari hasil panen. Selanjutnya, kita akan menentukan perhitungan membership function. Kita hitung rendah, cukup, dan tinggi. Oke, selanjutnya kita menentukan perhitungan membership function. Jadi, membership function ini mengacu pada data hasil panen cabai yang ada di sini. Contoh, untuk menghitung rendah, jika X kurang dari 100, maka itu hasilnya 1. Lalu jika X di antara 100 sampai dengan 500, maka kita akan menggunakan rumus ini. Lalu jika X lebih dari 500, maka hasilnya 0. Yang disebut X itu apa? Yang disebut X adalah ini. Data dari tahun 2017, 18 sampai 20 pada bulan Januari sampai Desember. Ini semua adalah X. Maka untuk menentukan X tadi, kita mengacu pada rumus yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ini, yaitu nilai fire strength. Fire strength ini mengacu pada data yang ini, data hasil panen ini. Jadi di sini kita akan menentukan rendah, cukup, dan tinggi pada tahun 2017 ini. Gimana memperoleh nilai ini? Yaitu kita tinggal masukkan saja. Misal di sini kategori rendah dengan pada tahun 2017 pada bulan Januari dengan nilai 208,3 pada ini. Jadi 208,3 berada pada antara 100 sampai dengan 500. Jadi kita tinggal menggunakan nilai ini, 300 kurangi X per 200.
300 kurangi 208,3 dibagi 200 dan hasilnya adalah ini 0,4585. Lalu pada kategori cukup itu juga sama. Kita tinggal masukkan nilai 208,3 pada sini antara yang kedua ini ya, antara 100 sampai dengan 300. X 208,3 dikurangi 100 dibagi 200 dan hasilnya adalah 0,5415 ini. Lalu kenapa pada nilai tinggi adalah 0? Karena X kurang dari 300. 208,3 ini kurang dari 300, maka ini hasilnya 0. Seperti itu. Jadi kita tinggal mengacu pada rumus yang ada di sini untuk memasukkan data-data yang ada di sini. Untuk bulan-bulan berikutnya sama saja, Februari, Maret, April sampai dengan Desember itu kita tinggal masukkan data-data pada rumus yang ada di sini. Untuk tahun ini juga sama. Untuk pengerjaan ya kurang lebih seperti itu. Hanya mengacu pada rumus ini kita masukkan data-data yang ada di sini untuk menemukan nilai-nilai rendah, kategori rendah, cukup dan tinggi. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Untuk kesimpulan ini sama saja untuk 2017 pada tahun 2017 pada bulan Januari dengan kategori cukup. Nah, di mana kategori cukup ini bisa ada dari sini. Nah, pada bulan Januari angka yang mendekati 1 itu ya akan diwarnai dengan warna kuning seperti ini. Misal contoh pada tahun 2017 bulan Januari 04585 dengan 05415 yang mendekati 1 adalah yang ini kategori cukup. Maka dari itu di sini pada bulan Januari kita kategorikan cukup pada bulan ini. Di sini juga ada tinggi dengan warna hijau, warna kuning ditandai dengan warna kategori cukup ditandai dengan warna kuning dan kategori rendah diwarnai dengan warna merah. Ya, kemungkinan seperti itu aja untuk pembahasan kali ini pada hasil panen cabai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.